Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Video saya kali ini adalah tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual tentang coaching pada supervisi akademik di sekolah. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sunardi Van Gobel, calon guru penggerak angkatan 7 yang ada di SDN 08 Lemito, Kabupaten Powato, Provinsi Gorontalo, dengan fasilitator Ibu Selvi Kehadir Rahati MPD dan pengajar praktik Bapak Amiruddin Ismu MPD. Pada proses coaching nanti, saya akan melakoni 3 peran yang berbeda. Peran yang pertama adalah sebagai coach, dan yang kedua sebagai coachee, dan peran ketiga adalah sebagai pengamat. Sebagai informasi, proses coaching ini saya lakukan bersama kedua teman saya, yaitu Ibu Kristina Toalu dan Ibu Irnawati Harun. Seperti apa proses coaching yang kami lakukan dalam video kali ini? Mari kita lihat sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini Bapak akan menjalani sesi percakapan coaching dengan Bapak menjadi coach dan Ibu Irna sebagai coachingnya. Nah, untuk menjalani percakapan coach pada saat ini, kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan? Yang saya persiapkan ini pertama waktu hari ini, kemudian alur dari percakapan yang ada alur kita dan tujuannya, ada identitas, kemudian aksi dan tanggung jawab. Dan itu saya sudah melaksanakannya seperti apa, sehingga proses nanti percakapan dengan coaching insya Allah akan berjalan lancar. Insya Allah. Dan yang harus kita perhatikan juga di dalam proses coaching sebentar di samping alur kita sebagai pemandu daripada coaching yang akan kita laksanakan. Siap. Oke, jadi silakan Pak untuk memulai proses coachingnya. Assalamualaikum Ibu Irna. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi ada sehat-sehat ya Bu. Oke, sebenarnya apa yang kita akan percakapkan hari ini, yang kita omongin, kita masalahkan? Iya, begini Pak ya, saya itu kalau mengajar di kelas, saya itu menemukan beberapa problematika pembelajaran, terutama di pemahaman konsep ya, anak-anak banyak ya pemahaman konsep ini masih kurang matang. Nah, jadi ya pemahaman konsep ini biasanya mereka melupakan apa ya, pokok bahasa yang sudah mereka yang sudah diajarkan di jenjang sebelumnya. Mereka sudah lupa kan gitu, kalau ketika saya masuk saya tanya lagi mereka sudah lupa. Jadi di situ saya sulit untuk melanjutkan materi. Jadi jadinya saya mengulang lagi dan sudah tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran bahwa SPP yang saya sudah susun dengan baik. Harusnya hari ini saya sudah masuk materi ini, maka saya akan mengulang lagi materi yang mereka sudah lupakan tadi yang jenjang sebelumnya. Ya seperti itu Pak. Jadi materi itu yang saya temukan. Oh iya, dari apa yang saya dengar, rupanya ini bermasalah dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Iya. Termasuk juga penggunaan media yang kalanya harus mengulang kembali karena sebagian siswa tidak paham. Nah, dari percakapan hari ini yang kita lakukan sebenarnya, apa yang Ibu harapkan dari yang kita akan bicarakan hari ini? Ya, saya ingin mengatasi problematika itu Pak. Saya ingin mengatasi, sebenarnya saya sudah ada win-win solution gitu untuk mengatasi problema ini, tapi saya itu masih bingung harus memulai dari mana. Ini yang saya inginkan dari percakapan ini. Oh iya, seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian menurut Ibu ini, Iya. bagaimana cara mengatasi problematika pelajaran Ibu sendiri? Menurut Ibu bagaimana caranya? Iya, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa saya sudah ada kayak semacam win-win solution gitu untuk mengatasi problematika ini. Tapi sini saya masih bingung memulai dari mana. Nah, itu win-win solution yang saya miliki itu saya baca untuk mengatasi perkembangan anak yang anak seperti itu yang saya temui di kelas itu. Saya baca teorinya dari Vygotsky kalau tidak salah, itu ada menerapkan pembelajaran scaffolding itu yang ada model pembelajaran
siswa yang sudah memiliki ingatan yang lebih ya begitu ketimbang yang potensial ini yang masih butuh bantuan dari kita sekolah yang dulu. Jadi untuk itu saya membaca scaffolding ini memang cocok untuk diterapkan untuk siswa yang seperti itu. Jadi semacam tutor sebaya begitulah, siswa yang sudah tahu akan menjelaskan ke siswa yang belum tahu ya. Jadi mereka terbagi dua, aktual dan potensial. Kemudian saya juga akan melakukan berencana untuk melakukan model pembelajaran dan diferensiasi. Di situ kan kita bisa menentukan bisa mengajar siswa itu sesuai gaya belajar ya. Gaya bisa membagi mereka sesuai gaya belajar. Jadi ada yang kinestetik ya, auditori, kemudian visual. Intinya saya itu ingin di kelas itu model pembelajarannya saya mix ya, saya mix antara zone of fractional development itu dengan model pembelajaran berdiferensiasi tadi. Saya akan mix begitu di kelas. Saya akan lihat bagaimana anak-anak ada perubahan tidak dari problematika yang saya temui tadi dengan menggunakan itu. Bagaimana anak-anak bisa saya akan melihat perubahan itu dari gitu Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Dari apa yang saya tangkapnya dua hal yang akan Ibu lakukan tentang scaffolding dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dari posisi Ibu ya untuk bagaimana bisa mengatasi problematika pembelajaran kami lakukan dari posisi sekarang kalau macam diberi label 1 sampai 10 kira-kira Ibu ini berada di level yang keberapa? Kalau diberi label begitu Pak ya, saya merasa saya masih berada di level 7 atau 6 lah Pak. 6 kayaknya, 6. Ya 6 karena apa ya, saya merasa saya belum maksimal menerapkan dari kelas. Saya sudah pernah menerapkan pembelajaran dan diferensiasi, tapi scaffolding ini belum. Jadi saya rasa saya belum maksimal melakukan hal itu. Kalau diberi label begitu saya belum Pak. Dari pembicaraan tadi, menurut Ibu sendiri, Ibu sebenarnya menginginkan di level yang keberapa? Kalau ditanya gitu, saya ingin anak-anak itu bisa mempelajari pelajaran saya, saya mau anak-anak itu bisa mempelajari saya harap dengan menerapkan ini, anak-anak bisa ada perubahan dari masalah tersebut. Jadi Ibu menginginkan berada di level yang Saya suka di level yang minimal di 10 lah. Oke. Bukan minimal ya, harus di 10. Jadi Ibu inginkan di level tertinggi ya Bu? Iya, saya suka itu Pak. Saya punya Jika sudah ada di level yang maksimal itu di level 10, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan di level tersebut? untuk mencapai level itu ya. Ya, untuk mencapai level 10 ini apa yang Saya akan terus mencoba ya. Saya akan coba terus ini model pembelajaran yang saya sudah katakan tadi di awal. Yang scaffolding itu dan pembelajaran diferensiasi ini saya akan coba terus di kelas-kelas agar itu semakin maksimal, semakin terbiasa dan anak-anak juga semakin terbiasa dengan media itu. luar biasa? Ibu ini semangat sekali rupanya. Ya, jadi itu satu kekuatan besar untuk menghadapi masalah. Ibu punya semangat yang luar biasa. Oke. Kemudian untuk mencapai level yang tadi Ibu sebutkan tadi, itu harus mempunyai potensi tersendiri dari Ibu sendiri yang merupakan kekuatan sehingga akan berada di level itu. Dari Ibu sendiri kekuatan seperti apa yang ada pada diri Ibu sehingga proses untuk mencapai level tertinggi yang tadi Ibu inginkan itu akan tercapai. Kekuatan yang saya itu sepertinya semangat. Oh, semangat. Iya, semangat. Semangat yang sangat saya itu bisa tertular ke anak-anak saya. Masya Allah. Jadi nggak butuh semangat ya? Iya. Kan dari saya lihat juga Iya. pengetahuan Ibu tentang seperti apa mengatasi masalah ini sebenarnya Ibu sudah memiliki. Iya, Hanya kan mungkin saya semangat masih- itu. Iya, semangat. Kemudian mau mulai dari mana? Oke. Dari semangat tadi dengan segala kemampuan yang Ibu miliki, tentunya semua itu ada hambatan dan tantangan yang akan kita hadapi nanti ke depan. Untuk yang Ibu rasakan saat ini dalam
masalah ibu ini sebenarnya hambatan terbesar ini menurut ibu itu seperti apa? Hambatan saya ya untuk mencapai saya bilang tadi itu ya, mencapai tujuan saya mengatasi problematika ini, hambatan saya itu anak masih banyak anak-anak yang tidak suka dengan pelajaran saya. Tidak suka, anak-anak itu kalau ditanya mereka lebih banyak tidak suka hitung-hitungan dan tidak suka pelajaran yang hitung-hitungannya. Itu hambatan saya. Seperti itu Bu ya. Iya. Memang matematika ini kalau dilihat bisa saja membuat minat siswa itu berkurang karena pakai hitung-hitungan ya. Iya. Nah, dari setelah ibu mengetahui prosesnya seperti itu, maka dari hambatan-hambatan tadi, apa sudah terpikirkan solusi apa? Solusi apa yang ibu dapatkan dari permasalahan tadi? Mengajar setengah hati, mengajar setengah hati, kemudian memberikan senyuman ramah dari mereka, melakukan pendekatan. Intinya saya tidak memberi jarak dengan mereka, biar mereka tidak terlalu benci dengan pelajaran saya gitu. Ya kan selama ini kita tahu matematik semua dari momok yang banyak tidak suka. Jadi ya, kalau belajar matematika, jadi saya itu membuka ruang untuk saya dulu yang disukai mereka, baru pelajaran saya gitu. Jadi saya melakukan pendekatan lah, gitu. Jadi ibu akan lebih melakukan pendekatan sehingga siswa itu merasa lebih senang. Apabila mereka sudah senang dengan gurunya, maka mereka senang dengan pelajarannya. Jadi menurut ibu, ya menurut ibu, karena ini siswa kan, sebenarnya menurut ibu siswa ini senang apabila diperlukan seperti apa? Siswa itu menurut saya, mereka itu senang jika kita memberikan kepercayaan ini kepada mereka. Maksudnya mereka itu bisa diandalkan, sehingga timbullah percaya diri dalam mereka. Nah, di situ kita semacam kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk bisa berkreasi, ya, berekspresi. Maksudnya, jadi ketika saya memberikan tugas itu, saya tidak terlalu menuntut, ya, tapi menunjukkan mereka. Saya rasa memberikan kepercayaan lebih kepada mereka itu, jadi mereka akan bisa diandalkan. Jadi pada intinya bahwa menurut ibu siswa itu senang apabila diberikan kepercayaan. Ya. Oke. Kemudian bagaimana kemungkinan ibu untuk melakukan hal itu? Ya, saya akan kalau menjadi kelas ya, saya akan memberikan materi, bukan materi ya, saya akan memberikan soal-soal yang menantang mereka untuk berpikir, ya, untuk bagaimana mereka bisa memecahkan masalah ini, sehingga bisa dilihat dari situ potensi mereka itu tergali yang baik tidak. Ya, saya akan memberikan. Bagus ya Bu, seperti itu bagus. Kemudian untuk yang saat ini agar permasalahan yang ibu hadapi ini bisa mendapat solusi yang baik, apa yang segera akan dilakukan dari yang ibu katakan tadi dan beberapa hal yang ibu sampaikan pada saya, apa sih yang harus dilakukan mulai sekarang atau besok, apa yang akan segera dilakukan? Ya, yang saya awali dulu dengan mengajar dari setengah hati, ya Pak. Pertama dengan mereka melakukan pendekatan, intinya kita memberi jarak lah. Diawali dengan itu dulu, kemudian jika itu sudah maksimal, mulailah saya menerapkan model-model pembelajaran. Jadi yang pertama ibu lakukan itu melakukan pendekatan ya, Iya. menyenangkan hati mereka. Kemudian kira-kira kapan ibu akan bisa melakukan itu? Cepat lebih baik ya Pak ya. Jadi kalau nanti ada jam saya di kelas, saya akan segera menerapkan. Jadi secepatnya ya Bu? Iya. Paling mungkin biasa 1-2 hari ya. Iya. Oke, dan untuk melakukan hal-hal yang tadi Ibu sampaikan, tentunya memerlukan seseorang agar bisa bagaimana mempermudah, meringankan daripada masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira siapa yang akan Ibu minta pertolongan untuk membantu Ibu di dalam menyelesaikan permasalahan? Yang dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini, saya rasa ibu kepala sekolah ya, karena beliau itu sangat mensupport apa yang hal-hal baik yang saya lakukan dan yang beliau lakukan. Jadi kepala sekolah itu sangat mensupport sekali gitu.
sekolah yang cocok untuk membantu saya dalam mengatasi tidak menutup kemungkinan juga rekan sejauh juga bisa. Jadi yang pertama itu adalah kepala sekolah yang ibu bisa andalkan untuk membantu ibu dalam pemecahan masalah ini. Tidak terasa kok kita sudah berada di akhir-akhir percakapan. Nah, dari awal pembicaraan sampai sekarang ini, apa yang ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya, alhamdulillah ya dari proses coaching kita kali ini, saya sudah yang di awal tadi saya masih bingung sebenarnya sudah ada winning solutionnya itu sudah ada. Tapi saya itu di awal-awal bingung memulai dari mana. Tapi dengan adanya percakapan coaching kita kali ini, saya sudah tahu apa yang harus disiapkan lebih dulu. Oke, jadi sudah ada sepertinya jalan keluar ya dari permasalahan yang ibu hadapi. Oke, jadi kalau demikian karena kita sudah mendapatkan solusi dari pembicaraan kita kali ini, jadi ada tindak lanjutnya. Insya Allah 1 minggu ke depan kita akan bertemu lagi ya Bu. Saya akan mendengarkan bagaimana perkembangan yang dialami oleh Ibu Irma, apa masalahnya sudah selesai atau belum, atau ada masalah lain yang timbul, sehingga kita jawabkan kembali minggu depan. Bagaimana Ibu rasanya? Oke, jadi kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sunardi dan Ibu Irma yang sudah melakukan percakapan coaching pada hari ini. Jadi, ya lebih dulu saya mungkin tanyakan bagaimana perasaannya Bu Irma? Alhamdulillah agak sedikit plong. Kok sedikit bukan banyak ya Bu? Ya, sudah plong ya. Tadinya kan saya masih bingung ya Bu ya, masih bingung di awal-awal. Saya harus mulai dari mana ini mengatasi permasalahan seperti ini. Tapi dengan adanya percakapan coaching dengan Pak Sunardi tadi, alhamdulillah saya sudah tahu yang saya akan dulu itu ini. Kalau dilihat dari percakapannya, alhamdulillah apapun itu sudah menjadi hal positif yang Ibu Irma dapatkan. Terbukti dengan Ibu Irma sudah merasa lega ya, sudah merasa plong bahwasanya permasalahan yang Ibu Irma temukan ini insya Allah akan teratasi dengan hal-hal yang sudah Ibu Irma rencanakan tadi ya, yang tadi di pembicaraan dengan Pak Sunardi. Dari pembicaraan tadi juga saya melihat bahwa alur tinta sudah terimplementasi. Artinya dalam percakapan ini alur tinta sudah sangat jelas dari memaparkan tujuannya, kemudian identifikasi dari pertanyaan berbobot yang dikeluarkan oleh Pak Sunardi oleh seorang coach ini dalam hal ini itu mampu mengidentifikasi permasalahan apa yang ditemui, kemungkinan apa yang akan dilaksanakan, kemudian rencana aksi apa yang akan dilaksanakan, dan yang terakhir tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut. Ini dibuktikan dengan bagian terakhir tadi kan Pak Sunardi mengatakan saya ingin tahu loh kelanjutannya gitu. Nah itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab daripada coaching yang dilakukan. Kemudian hal yang saya amati juga bahwasanya kompetensi inti juga sudah tercapai. Dalam hal ini kehadiran penuh presence itu sudah terlihat ya, adanya eye contact, kemudian bahasa tubuh, gestur kita itu sudah ada ya, sudah tergambarkan dengan jelas dan maksimal. Kemudian juga saya tidak melihat bahwasanya ada coach melabel, menjustifikasi itu tidak ada, dan itu memang harus kita hindari dalam sesi percakapan coaching. Tidak bisa melabel, kemudian mengasosiasi atau mengaitkan pengalaman pribadi antara si coach dengan pengalaman si coach itu tidak dibenarkan. Dan yang ketiga memberikan asumsi. Dan alhamdulillah ketiga yang perlu dihindari ini tidak nampak tadi dari alur percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Sunardi sebagai coach dan juga Ibu Irma sebagai coach. Dan yang paling terakhir, saya juga melihat bahwa Pak Sunardi ini terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach atau Ibu Irma sebagai coach ini mampu mendefinisikannya, mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi sampai akhirnya bisa mencapai satu kesimpulan di rencana aksi dan dilanjutkan dengan follow up dalam tanggung jawab. Ya, terima kasih atas sesi percakapannya hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini, saya berharap semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah insya Allah lebih baik dari kemarin. Ya, untuk kesempatan kali ini Ibu akan berperan menjadi coachnya Pak Sunardi ya. Benar Bu ya. Jadi untuk itu kesiapan apa yang Bicara tentang kesiapan tentunya dalam melaksanakan percakapan dengan menggunakan alur coaching, saya harus lebih memperhatikan alur percakapannya itu sesuai dengan alur kita, dari si coach mengemukakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi solusi atau mengidentifikasi kondisi yang dihadapi saat ini, kemudian direncana aksi sampai dengan tanggung jawab. Artinya saya akan melihat setiap fase per fase dari tanggung jawab sampai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Selain itu pula saya akan memperhatikan mungkin dari segi kompetensi inti yang harus dikuasai pada percakapan coaching. Ya kan kita tahu kalau kompetensi itu nomor itu kehadiran penuh pada saat kami melaksanakan coaching, kehadiran penuh baik dari si coaching maupun saya sendiri sebagai coachnya. Ya, tapi kesiapannya sudah sangat matang ini ya Bu. Insya Allah. Kalau begitu silakan dimulai saja. Ya, terima kasih. Iya, selamat pagi Pak Sunardi. Pagi Bu. Ya, jadi hari ini kita akan memulai sesi percakapan coaching kita ya Pak. Siap. Ya. Nah, apa sebenarnya yang Pak Sunardi alami pada saat ini? Saya memang sudah beberapa hari ini selalu merenungkan tentang kesulitan saya di sekolah ini yang kaitannya dengan kehadiran, karena ada masalah dengan jarak saya dengan sekolah ini agak jauh, sekitar 20 km. Saya setiap hari itu dekatnya terlambat, hanya kan dalam satu minggu mungkin saya terlambat 1-2 hari karena dengan jarak tersebut, belum dengan lagi cuaca, biasa saya lagi singgah di jalan untuk berseduh, sehingga ada beberapa mata pelajaran yang saya ajar di awal dekatnya terlambat. Nah, di sini ada beberapa guru senior itu saya agak sulit untuk melakukan pendekatan agar bagaimana ketika saya terlambat nanti posisi saya sebagai guru mata pelajaran itu bisa diampu oleh guru kelas, karena saya mengajar di SD. Nanti apabila sudah selesai jamnya saya akan masuk di jam guru kelas tadi. Seperti itu. Oh iya. Jadi berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, saya bisa menangkap ya Pak, bahwasannya Bapak ini kondisinya jarak dari rumah, antara rumah dengan sekolah Bapak itu jauhnya sekitar 1-20 meter. Sehingganya besar kemungkinan Bapak itu hampir terlambat hari-harinya. Bahkan mungkin dalam sepekan itu mungkin ada 2-3 kali Bapak terlambat. Nah, di sisi lain karena Bapak sebenarnya ingin berkolaborasi dengan guru lainnya untuk bisa mengimpal Bapak, menggantikan Bapak ketika Bapak posisinya terlambat. Seperti itu ya Pak? Seperti itu. Oh baik. Nah, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Itulah saya membutuhkan sama Ibu agar percakapan hari ini dapat meringankan pikiran saya. Saya ingin agar keterlambatan ini tidak berpengaruh ke murid-murid, karena apabila menunggu saya di saat saya terlambat dengan kondisi jarak dan cuaca akan berpengaruh pada mata pelajaran saya di kelas, sehingga apabila saya tidak hadir tepat waktu ada di kelas yang mengisi jam itu. Oh iya, jadi saya simpulkan lagi bahwa Bapak sebenarnya permasalahannya ini lebih pada kolaborasi dengan sesama rekan guru dalam hal menggantikan Bapak ketika Bapak mengalami keterlambatan tadi. Ya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira konsep dari berkolaborasi dengan guru lainnya itu seperti apa? Oke. Menurut saya konsep kolaborasi itu saling bekerja sama dalam segala hal, termasuk diantaranya apabila mengisi kosongan. Jadi ada guru yang tidak hadir bisa diisi dengan guru lain.
lain. Termasuk juga saya di situ karena saya memegang guru mata pelajaran, sehingga masuk di kelas itu berbeda dengan jam guru kelas yang ada. Sehingga dengan adanya kolaborasi ini bisa menutupi saat jam guru yang lain sudah hadir, seperti dengan keadaan saya yang sering terlambat ini. Oh, baik. Nah, di sini Bapak tadi menjelaskan bahwasanya konsep kolaborasi itu adalah sebenarnya saling bekerja sama ya Pak. Contohnya tadi bisa saling menggantikan ketika posisi Bapak tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran di jam pertama, itu bisa digantikan sebenarnya dengan guru-guru yang lainnya. Seperti itu konsep kolaborasi yang Bapak saya tangkap. Nah, berdasarkan apa yang tadi Bapak saya sampaikan kepada saya, kira-kira apakah saat ini Bapak sudah melakukan kolaborasi dengan guru-guru tersebut atau rekan sejawat Bapak? Sudah, untuk guru-guru yang merasa saya ada kedekatan, guru-guru yang sebaya dengan saya itu mudah bagi saya, apabila karena ini kan ada 6 kelas. Nah, di antara 6 kelas itu ada 2 guru senior yang merasa kesulitan. Saya merasa kesulitan apabila melakukan kerjasama untuk saling menggantikan di sana. Kalau yang lain itu sudah berjalan, hanya 2 orang ini yang saya merasa kesulitan. Oh, baik. Dan artinya dari sebagian besar guru sebenarnya Bapak sudah berkolaborasi dengan para rekan sejawat. Hanya mungkin ada 2 orang guru yang Bapak merasa kesulitan karena mungkin tingkat senioritasnya, mungkin mereka lebih lama masa kerjanya, lebih tua. Mungkin seperti itu hal-hal yang membuat Bapak merasa agak kesulitan untuk melakukan kolaborasi dengan guru-guru tersebut. Nah, jika saya beri level, kira-kira Bapak berada di level berapa dalam hal kolaborasi dengan rekan sejawat? Kalau dilabelkan 1 sampai 10, saya merasa baru di level 6. Karena dari 6 guru kelas yang ada, itu baru sekitar 4 orang yang bisa bekerja sama baik dengan saya. Itu pun sebenarnya ini hanya masalah perasaan merasa sulit, tapi saya belum mencobanya. Insya Allah saya akan mencobanya. Jadi di level 6 ini karena belum maksimal untuk saya kolaborasi dengan guru-guru itu, karena masih ada 2 orang yang saya masih merasa kesulitan. Jadi saya masih berada di level 6. Level 6 ya Pak? Ya. Ya. Nah, kalau misalnya level maksimalnya adalah 10, Bapak inginnya berada di level berapa loh Pak? Nah, maunya saya ingin di level tertinggi loh Bu. Nah, maunya di level 10. Ya Level Pak? 10. Oh iya. Nah, kalau misalnya Bapak udah berada di level 10, apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak berada di level 10 tersebut? Nah, misalnya saya sudah berada di level itu, maka saya sepenuhnya bisa berkolaborasi dengan mereka. Dan insya Allah dari sudah yang dari 4 hari akan ke 6-6-nya akan bisa kerjasama dengan baik dengan saya, sehingga apabila saya masuk di kelas mereka agak terlambat, mereka sudah bisa mengerti dengan keadaan saya. Jadi saya akan memaksimalkan kolaborasi apabila sudah di level 10 itu. Ya. Nah, berarti Bapak akan memaksimalkan diri untuk mencapai level maksimal itu tadi, level 10. Apa sebenarnya kekuatan Bapak atau potensi yang Bapak miliki supaya bisa mencapai kolaborasi yang full dengan seluruh rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bapak? Baik Bu, yang saya rasakan bahwa saya sebenarnya memiliki potensi untuk kolaborasi ini, karena saya orangnya cukup terbuka, ringan tangan, suka membantu, kemudian senang belajar, ingin mengembangkan diri, kemudian saya mempunyai kepala sekolah yang hebat yang mendukung program saya, sehingga saya merasa bahwa potensi yang ada pada saya ini apabila dimaksimalkan bisa mencapai dari level yang saya inginkan. Sebenarnya melihat dari penjelasan Bapak, saya sudah melihat bahwa Bapak ini sangat berpotensi untuk
mencapai angka 10 kalau ini kita pakai grade tadi, karena dari tadi yang Bapak jelaskan Bapak senang membantu, kemudian cukup terbuka dengan rekan-rekan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya Bapak sebenarnya sudah sampai di level 10, tapi ternyata Bapak baru sampai di level 6 seperti Bapak katakan tadi. Ya, kira-kira solusinya itu seperti apa, Pak? Tantangannya, bukan solusi, tantangannya seperti apa sampai Bapak belum sampai di level 10, sementara Bapak kekuatannya sudah sangat mumpuni ya, sampai level yang maksimal tadi. Baik, tantangan yang sebenarnya saya rasakan sebenarnya ada pada diri saya sendiri, karena merasa lebih junior dari yang dua orang tadi. Karena dengan tingkat senioritas ini saya merasa agak kesulitan. Hanya jadi faktor penghambat sebenarnya dalam diri saya, karena saya perlu mencoba. Karena kalau saya sudah mencoba ini, maka akan diketahui mereka ini mau diajak kolaborasi atau belum. Jadi intinya saya merasa terlalu segan dengan mereka, sehingga dengan demikian itu menjadi hambatan tersendiri buat saya untuk berkolaborasi dengan mereka. Oh, ya. Saya mendengar penjelasannya Bapak ini ternyata penghambat terutama itu datangnya dari diri Bapak sendiri. Secara internalnya Bapak karena belum ada keberanian untuk mencoba mengkomunikasikan hal ini dengan rekan-rekan guru yang tadi, karena mungkin tingkat kesenioritasannya yang Bapak alami di sekolah Bapak. Melihat kondisi yang seperti ini, apa hal-hal yang mungkin akan Bapak lakukan agar Bapak bisa berkolaborasi dengan seluruh rekan-rekan di sekolah? Baik, dari percakapan ini saya harusnya lebih berani lagi, ya lebih terbuka lagi dengan mereka untuk mengungkapkan permasalahan saya. Jadi saya harus lebih berani, kemudian lebih meyakinkan diri saya agar bisa mengungkapkan apa yang saya inginkan untuk bekerjasama dengan mereka. Seperti itu, Ibu. Jadi Bapak harus lebih berani, harus lebih terbuka, dan harus lebih memiliki keyakinan diri gitu ya Pak, bahwa Bapak itu harus mengkomunikasikan hal ini, di mana mereka bisa tahu apa yang sebenarnya Bapak inginkan, sementara dari Bapaknya sendiri tidak ingin mengkomunikasikan hal itu dengan rekan-rekan sejawat. Seperti itu ya Pak. Nah, apa yang hal yang mungkin akan segera dilakukan? Kan tadi ada beberapa ya Pak, saya coba ini harus terbuka, harus berani, harus lebih meyakinkan diri. Kira-kira dari beberapa yang Bapak sebutkan tadi, apa hal yang pertama yang akan Bapak lakukan? Atau apa hal yang akan segera untuk dilakukan? Hal yang pertama harus saya lakukan itu berani. Saya harus lebih berani, karena selama ini kan faktor segan itu sehingga menjadi rasa takut begitu. Maka yang segera saya akan lakukan itu saya harus lebih berani lagi agar bisa melakukan pendekatan yang lebih baik dari sebelumnya. Melakukan pendekatan ya Pak, berani untuk melakukan pendekatan. Nah, siapa atau kapan hal ini akan Bapak lakukan? Nah, insya Allah secepatnya Bu, mungkin setelah pembicaraan kita hari ini, besok saya akan lakukan di sekolah saya. Akan saya hubungi mereka yang lebih senior tadi. Secepatnya lebih bagus ya Pak? Ya. Ya, karena ini untuk menggalang kolaborasi antara rekan sejawat. Nah, kalau seperti itu, siapa yang bisa Bapak ajak atau siapa yang bisa Bapak gunakan sebagai ini ya, sebagai pengingat gitu maksudnya, sebagai pengingat Bapak untuk melakukan hal-hal yang tadi yang Bapak katakan? Sebelumnya saya sudah berbicara dengan kepala sekolah apa saya harus melakukan pendekatan seperti apa, sehingga dalam ini saya akan menggunakan bantuan dari kepala sekolah sebagai mediasi antara saya dengan rekan sejawat yang senior dari saya, sehingga saya akan memaksimalkan hubungan yang baik dengan kepala sekolah ini untuk melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang tadi. Oke, baik Pak. Jadi yang pertama akan Bapak lakukan itu memediasi menghubungi guru-guru senior, kemudian
apa yang Bapak rasakan, tetapi tentu saja ini dimediasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan hal-hal tersebut itu adalah Bapak Kepala Sekolah, karena beliau yang akan menjadi mediator bagi Bapak untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, dari percakapan kita dari awal sampai dengan di akhir, hal apa saja yang Bapak dapatkan? Oke, dari pembicaraan ini banyak hal yang saya dapatkan. Yang awalnya memang saya merasa kesulitan untuk menemukan jalan keluar, sehingga dari pembicaraan ini saya sudah menemukan jalan keluar yang seharusnya ada pada diri saya sendiri. Hanya belum berani dengan pembicaraan tadi, maka solusi yang saya rasakan berat alhamdulillah sudah agak ringan, sehingga bisa diadakan secepatnya. Insya Allah besok saya akan laksanakan seperti apa yang dibicarakan hari ini. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya ingin dengar ceritanya lebih lanjut ya Pak. Apa yang terjadi sebenarnya di sekolah Bapak setelah Bapak mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah, kemudian sudah mengadakan pertemuan dengan guru-guru senior tadi. Apa sebenarnya saya ingin kepo loh Pak. Insya Allah siap. Oke, insya Allah kita akan bertemu lagi ya Pak. Ya, siap. Saya akan menanti cerita berikutnya. Iya, jadi kita akhiri dulu percakapan kita pada hari ini. Insya Allah bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu atas waktunya sudah berbicara dan menyelesaikan solusi dari apa yang saya hadapi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, baik. Alhamdulillah percakapan coaching kali ini antara Ibu Justina dan Pak Sunardi sudah berjalan yang lancar ya. Dan bagaimana kira-kira perasaan Pak Sunardi? Alhamdulillah dari percakapan saya dengan coach sudah membuat hati saya lebih lega, lebih ringan, karena yang awalnya saya berpikir ini berat untuk keluar dari apa yang saya risaukan ini. Dalamnya dari percakapan ini satu kata kunci, saya sudah lega Bu. Hanya itu. Dari tadi juga saya melihat ya bahwa percakapan ini sudah berjalan dengan baik antara si coach dan coachee. Sudah tercipta mitra yang bagus ya antara coach dan coachee. Kemudian kehadiran penuh di sini ada mendengarkan dengan rasa, kemudian eye contact-nya sudah ada, itu semua sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang perlu diperbaiki saya rasa tidak ada yang perlu diperbaiki, semua mengalir saja dengan lancar seperti alur cerita ya? Iya, seperti alur cerita. Gitu. Jadi kita akhiri coaching kita pada siang hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Sunardi. Nah, hari ini Ibu Wirna akan melakukan coaching pada coach Kristis. Jadi sebagai coach ini Ibu Wirna kira-kira sudah sejauh mana persiapan Ibu Wirna untuk melakukan coaching hari ini? Iya, untuk proses coaching hari ini saya dan Ibu Justina, saya itu sudah menyiapkan proses coaching ini sesuai dengan alur kita, di mana itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, dan rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dan selain itu juga saya sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan dan bobot. Seperti itu ya? Iya. Oke, silakan dimulai Bu, silakan. Iya. Ya, selamat siang Ibu Justina. Siang, Iya. Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, insya Allah lebih baik Bu dari kemarin. Iya. Kemarin kita kalau tidak salah sempat ketemu ya, tapi saya rasa ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, itu cuma karena buru-buru waktunya, jadi kita tidak sempat berbicara ya Bu, berbicara lebih. Jadi untuk itu hari ini apa yang mau diomongin? Ibu tahu aja kok ada Iya. yang ingin saya sampaikan. Ya loh Bu, sebenarnya pas ketemu kemarin itu saya ingin aduh sana ibu ini saya ingin di coaching sama ini Pak. Tapi kan kayak momennya nggak pas gitu loh. Iya. Makanya ya udah ditunda aja. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka. Nah, makanya saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini loh. Jadi gini loh Bu, sebenarnya saya itu agak prihatin sih ya Bu. Karena gini, saya kan udah berapa tahun saja di sekolah. Nah otomatis saya sudah punya beberapa lulusan.
saya mereka kayak apa ya, kayak lewat aja gitu. Nah saya sih sebenarnya nggak ingin ditegur juga sih, cuma kan minimalnya ya, kalau minimalnya kan kalau kita ketemu sama orang tua atau terlebih kita kenal dan itu adalah guru kita, paling tidak kita selamat pagi bu, selamat siang bu, gitu aja. Maksud saya ya basa-basi gitulah, tapi itu kayaknya cuma jalan aja lewat aja, kayak nggak kenal saya gitu loh. Makanya saya kan pas pulang dari pasar saya ngomong ke suami saya, kok itu kan mantannya suamiku, kok kayak kesannya nggak saling kenal gitu loh. Paling mereka udah kenal gitu sama dia, tapi enggak, kayaknya mereka masa sih baru lulus tahun-tahun kemarin, berapa di 1-2 tahun kemarin kok langsung hilang gitu aja. Nah aku kan udah dari awal 3 tahun mau membersamai mereka, tapi ternyata nggak lekang di ingatan gitu. Makanya saya berpikir, oh suami saya terus ngomongnya gini, oh berarti kau itu tidak menjadi sosok yang lekat di ingatannya anak-anakmu. Makanya saya pikir gimana ya saya ini supaya jadi guru yang bisa bertahan di memorinya anak-anak saya. Artinya saya ingin menjadi guru yang selalu diingat oleh anak-anak saya, selalu dirindukan gitu loh Bu oleh anak-anak saya. Dan saya ingin selalu seperti itu. Makanya di peserta didik sekarang saya ingin melakukan hal-hal yang seyogianya hal-hal itu bisa membuat anak-anak saya itu ingat kepada saya, selalu merindukan saya. Meskipun mereka sudah tidak sekolah di situ, tapi memang mereka selalu ingat. Gitu loh Bu. Memang anak-anak ini ya Bu, mereka itu status mereka itu guru dan siswa itu hanya sebatas bersekolah saja. Ketika mereka sudah lulus, itu sudah hilang anak guru mahasiswa. Dan dari situ saya itu maksudnya meskipun saya udah nggak ngajarin mereka, tapi minimal saya itu akan selalu mereka rindukan gitu loh Bu. Ya, jadi dari permasalahan ini Ibu ingin dapat apa dari percakapan kita saat ini? Yang pasti saya ingin dapat solusi gimana caranya saya jadi guru yang dirindukan oleh anak-anak saya. Saya akan jadi guru yang selalu lekang di dalam ingatannya mereka, yang ada yang selalu tersimpan di long term memorinya anak-anak. Jadi Ibu ingin menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Jadi menurut Ibu sosok guru yang dirindukan itu seperti apa? Kalau bagi saya ya Bu, menurut saya guru yang dirindukan oleh anak-anak, guru yang kehadirannya selalu dinanti-nantikan oleh anak-anak, guru yang tidak pernah dilupakan oleh anak-anak, guru yang selalu membimbing siswa, menuntun siswa dan membersamai siswa. Juga guru yang dirindukan itu adalah guru yang bisa menjadi role play atau model dari para siswanya. Tentunya model di sini tidak hanya sekedar model di dalam model pembelajaran, tetapi juga menjadi panutan bagi siswa dalam berperilaku. Menurut saya. Ya, jadi ya Bu, benar sekali yang Ibu bilang tadi. Karena kita menjadi guru ini kita sandang dimanapun kita berada. Bukan hanya di sekolah saja kita sebagai guru, tapi di luar itu bagaimana kita juga seperti yang Ibu katakan di awal tadi, dengan mereka di luar sekolah, setidaknya mereka ingat bahwa kita itu adalah guru mereka. Jadi kalau diberi level dari 1 sampai 10, Ibu merasa Ibu itu berada di level berapa? Kalau diberi level seperti itu, kayaknya saya berada di level 5 loh Bu. Itu tadi contohnya, saya aja jalan ke pasar nggak ditegur, nggak disapa sama anak-anak saya. Gitu. Makanya saya mungkin pernyataan sebagai guru yang dirindukan itu saya masih berada di level. Intinya belum terlalu apa gitu ya. Jadi belum terlalu diingat oleh anak-anak saya. Iya. Jadi Ibu inginnya di level berapa? Kalau ditanya saya inginnya di level berapa? Level 7 cukup lah Bu. Step by step lah, sesuai alur Makanya ideal. Jadi tidak terlalu langsung langsung di atas langsung Bu, nantinya saya jadi kepikiran terus kan kalau saya melakukannya secara step by step perlahan-lahan, insya Allah itu tidak akan menjadi beban buat saya gitu. Jadi saya akan melaksanakannya sesuai dengan mengalir
lakukan untuk ibu mencapai goals untuk guru yang dirindukan itu? Kalau bicara apa yang akan saya lakukan, tentunya saya akan melakukan hal-hal ini dimulai dari yang anak-anak yang sekarang saya ajar. Gitu. Karena kalau bicara saya untuk hal-hal yang akan saya lakukan agar di targetnya siswa yang sudah lulus, ini terus terang ini terlambat ya, karena sudah kejadian, baru solusinya saya pikirkan. Tetapi sekarang saya ingin memikirkan langkah-langkah yang akan saya lakukan pada saat siswa-siswa saya masih menjadi peserta didik, agar saya akan selalu ada di dalam mendengarkan anak-anak didik saya, agar saya selalu dirindukan oleh anak-anak didik saya. Nah, tentunya untuk mencapai hal-hal tersebut, saya yang pertama itu saya harus memahami pemikiran peserta didik saya. Saya harus pahami anak-anak saya ini yang seperti apa, pembelajarannya seperti apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh anak-anak saya. Sehingga saya dalam melakukan proses pembelajaran, saya dalam melakukan proses pengajaran, itu saya berjalan sesuai dengan pemikiran anak-anak saya. Kemudian hal yang kedua, saya akan membangun komunikasi dengan peserta didik saya, kemudian akan memberikan pengajaran yang tentunya pengajaran dan pembelajaran yang akan saya ajarkan itu mungkin lebih variatif, lebih inovatif, dan up to date. Dari penjelasan itu tadi, berarti ini hanya difokuskan untuk anak-anak yang dididik sekarang. Iya, yang akan saya bisa. Karena kan kalau bicara yang udah lulusan kayaknya udah terlambat loh. Makanya saya akan mulai dari anak-anak yang sekarang saya ajar, akan nantinya ke depan mereka akan selalu merindukan saya, mengingat saya, dan saya selalu ada dalam pikiran mereka. Ya, tadi juga Ibu Christine sudah menyatakan bahwa harus memahami karakter mereka masing-masing. Karena mereka kan punya karakter yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus pahami satu persatu yang ini, oh dia begini, orangnya ini begini. Ya, jadi kita sebagai guru itu adalah tugas kita ya. Selanjutnya kekuatan apa yang Ibu miliki saat ini untuk mencapai goals itu yang sudah disebutkan tadi, untuk mencapai guru yang dirindukan itu? Kalau bicara kekuatan, Bu, yang pertama saya adalah tipikal orang yang mudah membangun komunikasi. Saya orang yang mudah membangun hubungan siapa saja. Kemudian selain itu pula saya adalah tipikal orang yang selalu ingin tampil bahagia. Saya tahu ini orang lain menyaksikan saya selalu bahagia, agar saya senantiasa bisa menularkan kebahagiaan saya ini untuk orang-orang di sekitar saya. Selain itu dari dalam diri saya ya. Nah, kalau dari luar diri saya, kekuatan yang saya miliki berasal dari luar diri saya itu, saya memiliki kepala sekolah yang insya Allah dia selalu mendukung program saya. Kemudian saya memiliki rekan-rekan sejawat yang selalu menjadi support system bagi saya. Saya memiliki anak-anak yang selalu memiliki rasa empati, memiliki rasa ingin tahu, dan lebih khususnya saya memiliki keluarga yang selalu ada dan selalu memberikan support terbaik mereka untuk saya. Luar biasa sekali ya ini dosennya. Intinya kita selalu memberikan hal-hal positif kepada mereka. Selanjutnya untuk mencapai goals itu ada hambatan atau luar semacam gitu untuk mencapai goals itu ada hambatan tidak yang lebih terjadi? Ada lah, Bu. Hambatan saya yang terberat kayaknya dari segi manajemen waktu. Saya ini loh sangat susah untuk membagi waktu. Terkadang apa yang udah saya planning itu bisa jadi tidak saya kerjakan karena itu tadi saya ada kesulitan untuk membagi waktu. Nah, kemudian di samping dari diri saya, dari luar diri saya, mungkin saya di samping memiliki siswa yang punya rasa empati yang jadi kekuatan saya juga punya siswa yang tingkat cueknya itu masya Allah, masa bodoh, tidak mau tahu apapun, ya terserah gitu aja. Maksudnya mereka tidak ingin tahu gitu, tidak ingin tahu tentang segala hal yang terjadi di sekitar mereka. Cuek lah, Bu. Masa bodoh ya? Iya, masa bodoh. Jadi dari hambatan-hambatan yang Ibu Christine temuin tadi itu, solusinya Ibu Christine ke depan? Insya Allah dengan adanya hambatan itu saya akan
akan memaksimalkan potensi yang saya miliki. Seperti tadi, saya adalah orang yang gemar membangun komunikasi. Jadi mungkin saya akan menjadikan kekuatan saya ini untuk mendekati anak-anak yang sulit untuk saya dekati. Artinya saya memaksimalkan potensi saya untuk meminimalisir kendala yang saya hadapi. Intinya melakukan pendekatan dengan mereka, tidak membatasi diri dengan mereka dan berjalan. Menurut Ibu, siswa itu senang jika kita perlakukan seperti apa? Jadi siswa kita ini kan adalah siswa yang hidup di era digital ya Bu. Nah pasti mereka cenderung dekat dengan hal-hal yang berbau digital. Nah mungkin hal ini saya akan memanfaatkan hal ini untuk menggunakan kemajuan teknologi ini sebagai media untuk mendekati peserta didik saya, tentunya yang relevan dengan pembelajaran. Saya akan berusaha untuk mencari dan menerapkan beberapa strategi ataupun pendekatan baru yang lebih up to date agar peserta didik itu tidak merasa bosan dengan saya, sehingga mereka akan selalu ingat-ingat saya Bu gitu. Intinya membiarkan mereka berekspresi ya, memberikan apa begitu ya, kebebasan kepada mereka supaya potensi mereka itu tergali dengan baik gitu ya kan Bu. Ya. Kemudian bagaimana Ibu bisa melakukan hal itu? Saya akan melakukan hal-hal itu dengan cara, misalnya saya akan coba untuk memperbaharui cara mengajar saya, misalnya dengan menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran. Kemudian dalam memberikan evaluasi, saya misalnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bertebaran di internet tentunya, seperti Kahoot, Quizizz, Google Form, Edmodo dan lain sebagainya. Intinya anak-anak itu akan saya manfaatkan dari kesukaan mereka terhadap teknologi, itu akan saya manfaatkan dengan saya menggunakan evaluasi pembelajaran menggunakan hal-hal yang berbau digital tadi. Iya, karena anak-anak ini Bu lebih senang dengan HP kalau kita lihat sekarang ketimbang belajar. Iya, jadi waktu itu yang kita manfaatkan dengan baik. Dan itu kesempatan itu akan saya jadikan sebagai alat untuk melakukan seperti tadi, melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan beberapa aplikasi. Ya, untuk saat ini dari yang Ibu jelaskan tadi, hal apa kira yang bisa Ibu segera lakukan? Yang akan segera saya lakukan mungkin menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran. Karena apa? Karena saya melihat TikTok ini digandrungi oleh hampir sebagian besar siswa saya itu gemar untuk ber-TikTok ria. Nah, di gadget yang mereka miliki juga itu sebagian besar punya aplikasi TikTok. Nah, hal ini akan saya manfaatkan dengan menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran. Jadi itu dulu ya Iya, itu dulu bukan awal yang harus saya lakukan untuk mencapai guru yang dirindukan tadi, agar mereka selalu ingat saya Bu. Gitu. Masya Allah. Kapan itu bisa Ibu lakukan? Secepatnya mungkin. Oh ya Bu, kebetulan saya besok kayaknya ada jadwal di kelas 10 NKPI. Saya akan berusaha untuk langsung menerapkan hal ini dengan diawali sebentar malam. Mungkin saya akan segera menyusun RPP terkait dengan penggunaan itu sebagai media pembelajaran. Kemudian saya juga akan mencari beberapa referensi di YouTube yang bisa saya jadikan referensi dalam melakukan pembelajaran menggunakan sebagai media pembelajaran. Itu mungkin hal yang akan saya lakukan segera mungkin. Jadi langsung segera dikasihkan di kelas ya Bu ya. Kalau begitu kita akhiri dulu proses coaching kita pada siang hari ini. Dari proses coaching ini apa
Apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari awal percakapan kita kan kayak saya masih agak bingung ya Bu, gimana caranya supaya saya itu bisa hadir di setiap anak-anak, bisa jadi guru yang diri anak-anak. Ternyata setelah mengalami percakapan ini, sebenarnya saya sudah memiliki beberapa mindset di kepala saya. Langkah apa yang akan saya lakukan terlebih dahulu? Ya, jadi dengan adanya percakapan ini Ibu sudah tahu bahwa saya harus Iya, begini. saya sudah punya gambaran apa yang akan saya lakukan ke depan. Mantap. Jadi insya Allah kita ketemu pekan depan ya Bu ya. Saya ingin tanya lagi bagaimana proses aplikasi di kelas itu dengan menggunakan TikTok itu seperti apa ya? Saya ingin tahu Bu. Siap. Jadi insya Allah kita ketemu pekan depan ya Bu ya. Insya Allah. Jadi coaching hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu di pekan berikut. Demikian. Iya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan baik. Dari yang saya amati, percakapan sudah berjalan, ada proses coaching ini sudah memuat 4 hal pada tintanya, sehingga saya sendiri merasa tidak ada masalah sebenarnya. Dari yang kelihatan ada masalah karena prosesnya berjalan bagus, lancar, ada sudah dari tujuan dan tes sampai rencana sampai tanggung jawab ini sudah berjalan dengan baik, sehingga saya lihat sepertinya tidak masalah karena saking bagusnya proses coaching yang dilakukan. Kemudian saya bertanya bagaimana coaching perasaan setelah melakukan coaching di Lekondiblina tadi. Alhamdulillah saya udah merasa lega Pak. Kalau di awal saya agak was-was gimana nih saya supaya jadi guru yang dirindukan itu kok berat banget gitu. Ingat pengalaman saya yang mungkin menyisakan trauma ya bagi saya. Kok saya nggak dikenal gitu kan, nggak dikenal anak-anak. Tapi alhamdulillah dengan percakapan tadi saya sudah di coach oleh Ibu Irma. Alhamdulillah sebenarnya saya sudah punya gambaran ya apa yang akan saya lakukan ke depan. Saya sudah punya beberapa mindset yang sudah saya susun di memori saya. Jadi alhamdulillah saya rasa plong loh Pak, lega. Mantap ya. Jadi masya Allah kita syukuri bahwa hari ini proses coaching kita berjalan dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.